Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nana. Dari kelompok 4, kami akan menjelaskan mengenai produksi energi mekanik pada penerapan pembangkit listrik tenaga uap maupun tenaga gas. Ya, kita mulai dengan materi kali ini, yaitu mengenai produksi energi mekanik. Di sini kita memiliki tim dalam satu grup gitu ya, ada beberapa anggota, di antaranya adalah ada saya, yaitu Nana Suryana, NPM 1, kemudian ada Anissa Nurrahmawati, NPM 5, dan juga ada Jedija Manundang Aurelia Utapya, NPM 8. Overview untuk materi kali ini, yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian ada konversi energi panas uap menjadi energi mekanik, konversi energi panas gas menjadi energi mekanik, kemudian ada komponen turbin, serta ada komponen konversi energi elektromekanik. Nah, di sini untuk pendahuluannya, apa sih yang dinamakan dengan energi? Di sini kita tahu sumber energi itu ada banyak, yaitu yang pertama adalah energi gerak, kemudian ada energi kimia, energi potensial, energi panas, energi listrik, dan juga energi panas matahari. Nah, di sini yang kita soroti paling utama yaitu perpindahan dari energi panas menuju energi gerak. Nah, untuk energi panas di sini bisa terlihat, yaitu energi panas tuh kita dapat melihatnya dari benda-benda yang ada di sekitar kita, contohnya seperti setrika, makanan-makanan yang dipanaskan, serta pembakaran dan juga uap panas dari dalam bumi. Kemudian untuk energi gerak, di sini energi gerak kita bisa melihat contohnya yaitu untuk energi gerak ombak, kemudian ada energi gerak air dari ketinggian yang sangat tinggi, kemudian ada energi angin yang dapat menggerakkan kincir, serta untuk energi ombak dan angin laut dapat menggerakkan kapal. Nah, pada kasus pembangkit listrik tenaga uap, kita dapat melihat siklus Rankine yang menjelaskan tentang konversi energi dari uap menuju ke energi mekanik. Nah, dapat kita lihat sendiri di sini uap yang keluar dari boiler setelah dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi, bertekanan tinggi, akan masuk ke bilah-bilah turbin serta memutar turbin tersebut. Nah, berhubung turbin ini terkapal dengan sebuah generator elektrik, dia akan memberikan energi mekanik rotasi, yang mana prinsip dari generator elektrik ini adalah mengubah perputaran mekanik rotasi menjadi energi listrik berdasarkan prinsip induksi magnetik. Nah, karena turbin dan generator ini terkapal secara sempurna, maka perputaran-perputarannya ini akan menginduksi dan juga membuat kumparan ini menghasilkan output berupa energi listrik tertentu dengan perbedaan potensial yang ada dari keluaran generator. Sementara untuk perubahan energi gerak dari turbin akan ada uap panas yang terbuang dan akan dikembalikan kepada, ini contohnya untuk pembangkit listrik tenaga uap. Bagaimana sih mekanisme energi gerak ini dapat berubah menjadi energi listrik atau energi panas bisa berubah menjadi energi gerak? Nah, energi panas berubah menjadi energi gerak karena memberikan tekanan yang sangat tinggi akibat pemanasan dari boiler. Pemanasan dari boiler ini dapat dipengaruhi oleh jenis bahan bakarnya maupun fluida kerja yang digunakan. Nah, setelah turbin ini berputar untuk beberapa kali rotasi, yang tentunya memenuhi spesifikasi untuk memutar generator dan memberikan energi listrik sebesar berapa ampere, itu akan terkonversi lagi
energinya. Kenapa harus diubah menjadi listrik? Karena energi listrik ini merupakan bentuk energi yang sangat mudah untuk ditransmisikan dan juga mudah untuk secara penggunaannya dibanding dengan energi panas maupun energi gerak. Energi mekanik di sini kita dapat lihat sebetulnya tidak semuanya berasal dari energi panas, melainkan ada dua bentuk. Yang pertama yaitu energi yang berasal dari alam maupun energi yang berasal dari modifikasi oleh manusia, seperti itu. Ini kita lihat konsep termodinamika di mana saat kita mengacu pada hukum satu termodinamika bahwa energi itu sebenarnya tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Secara saintis kita dapat melihat bahwa kalor yang terbentuk itu akan sama dengan perubahan energi dalam dan juga kerja yang dilakukan. Sehingga untuk semua energi yang kita tahu dan ada di dunia ini, semuanya itu tidak hilang begitu saja, tetapi dikonversi saja ke bentuk lain, baik berupa kerja mekanik maupun potensial berbentuk energi dalam, kayak gitu. Misalnya, kalau kita melihat dalam konsep termodinamika, bahwa termodinamika ini sangat luas ternyata, hanya saja kita membatasinya dalam sebuah sistem-sistem yang kita namakan dengan boundary condition, di mana di sini untuk usaha yang diberikan masuk ke dalam sistem, usaha yang dikeluarkan, serta kalor yang diberikan dan kalor yang dilepaskan, ini bentuknya bisa berubah fasa ataupun bentuk energinya. Hanya saja kita dapat merubahnya dan meminimalisirnya untuk kebutuhan industri maupun sehari-hari, seperti itu. Tetapi di sini kita bisa melihat sendiri bahwa kalau hitung-hitungannya tentang ekonomi, kita dapat tahu juga bahwa ternyata kita punya ukuran-ukuran tertentu untuk perubahan energi mekanik ini menjadi energi listrik ataupun dari energi panas menjadi energi mekanik. Di mana kita punya yang namanya nilai efisiensi untuk sebuah alat, yang akhirnya nilai efisiensi itu menjadi dasar bahwa alat ini dapat digunakan secara baik, alat ini dapat digunakan secara maksimal, serta modifikasi-modifikasi lainnya. Nah, di sini kita lihat ada energi potensial uap yang direpresentasikan dalam properti atau sifat uap yang dapat menggerakkan sebuah turbin. Nah, turbin ini kan tadi digerakkan oleh energi yang berupa uap panas ataupun uapnya ini dalam bentuk uap kering tapi panas dengan energi yang sangat tinggi, dengan tekanan yang sangat tinggi. Tetapi tentunya dalam sifat properti dari turbin memiliki keterbatasan untuk menerima energi dari bentuk lain. Dan akhirnya di sini kita tahu ada nilai efisiensi turbin. Kemudian dalam hal ini sifat uap adalah tekanan, temperatur, dan entalpi. Nah, di sini properti-properti ini yang merupakan ukuran-ukuran fisik yang akhirnya dapat kita lihat dalam suatu sistem. Ternyata alat ini tuh masih baik, alat ini masih bisa digunakan, dan alat ini masih dapat memberikan toleransi untuk penggunaan kita dalam kebutuhan sehari-hari. Kemudian energi gerak putar poros atau energi yang biasa saya sebut adalah energi mekanik rotasi, adalah besaran momen putar yang ditimbulkan oleh gaya dorong uap pada sudu gerak turbin. Nah, di sini berapa gaya dorong uap yang mengenai sebuah bilah turbin dalam suatu sistem, begitu. Kemudian transformasi energi pada bilah atau ya pada sudu turbin adalah perubahan energi kinetik yang berupa kecepatan uap yang masuk dan keluar dari bilah. Nah, karena ini merupakan sistem yang terus-menerus berulang dan akhirnya menjadi sebuah siklus, maka keterbatasan alat ini akan menjadi sangat riskan ketika digunakan. Tetapi kita dapat melihat secara saintis gitu ya, bahwa pergerakan energi serta konversi energi dalam sebuah sistem
itu tidak serta-merta terjadi jika kita tidak memodifikasi dan tidak memberikan arahan untuk bisa digunakan kayak gitu. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan dengan materi yang lain. Perkenalkan, saya Anissa Nurahmawati, PM5, akan menjelaskan mengenai konversi energi panas uap menjadi energi mekanik dan konversi energi panas gas menjadi energi mekanik. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan slide dalam layar tentang penjelasan apa itu konversi energi panas uap menjadi energi mekanik dan apa itu konversi energi panas gas menjadi energi mekanik. Yang pertama adalah konversi energi panas uap menjadi energi mekanik. Proses konversi energi panas uap menjadi energi mekanik, secara langsung penerapannya dapat kita lihat dalam pembangkit listrik tenaga uap. Nah, proses konversi energi panas uap menjadi energi mekanik ini berlangsung melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah energi kimia dalam bahan bakar tersebut akan diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap, bertekanan, dan bertemperatur tinggi. Lalu kemudian energi panas atau uap tersebut akan diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran, dan yang terakhir, energi mekanik tersebut akan diubah menjadi energi listrik. Salah satu penerapan dari konversi energi panas uap menjadi energi listrik ini adalah pada mesin Carnot, di mana mesin Carnot ideal atau mesin Calor ini akan bekerja pada siklus reversibel di antara 2 reservoir. Mesin Calor Carnot ini menyerap kalor dari reservoir panas T1 atau dengan suhu T1 sebesar Q1 dan melepaskan kalor pada reservoir dingin T2 sebesar Q2, di mana seluruh proses dari siklus Carnot ini berlangsung secara reversibel. Siklus Carnot terdiri atas 4 proses. Nah, proses dari siklus Carnot ini hampir sama seperti siklus Otto. Proses yang pertama adalah ekspansi isoterma reversibel dari A ke B. Lalu yang kedua adalah ekspansi adiabatik reversibel dari B ke C. Lalu ketiga adalah kompresi isoterma reversibel dari C ke D. Dan yang terakhir adalah kompresi adiabatik reversibel dari D ke A. Untuk efisiensi mesin Carnot ini, dia lebih besar daripada mesin-mesin lainnya karena memiliki temperatur maksimum TH dan temperatur minimum TC yang sama, di mana efisiensi dari mesin Carnot ini dirumuskan dengan efisiensi sama dengan 1 min TC per TH. Nah, berikut ini adalah dapat kita lihat di layar gambar grafik dari grafik hubungan tekanan dan volume dari mesin Carnot atau siklus Carnot. Selanjutnya adalah siklus Rankine. Nah, siklus Rankine ini merupakan siklus standar dari pembangkit tenaga uap. Siklus Rankine sederhana ini terdiri dari 4 komponen utama, yaitu pompa, boiler, turbin, dan kondensor. Untuk ciri-ciri siklus Rankine ini ideal adalah yang pertama, fluida kerja yang melewati berbagai komponen sistem pembangkit uap sederhana itu tanpa irreversibilitas. Lalu yang kedua, tidak ada penurunan tekanan dari boiler dan kondensor. Jadi tekanan di boiler dan kondensornya itu dia selalu sama. Lalu fluida kerja akan mengalir melewati semua komponen dengan tekanan konstan. Jadi si fluida kerja ini akan mengalir dari pompa, kemudian ke boiler, lalu ke turbin dan kondensor ini dia dengan tekanan yang konstan. Jadi dia tekanannya tidak berubah-ubah. Lalu tidak ada irreversibilitas dan transfer panas dengan lingkungan. Jadi dia tidak ada pengaruh dari lingkungan dalam siklus kerjanya. Dan yang terakhir adalah proses yang melewati turbin dan pompa adalah proses isentropis atau dengan entropi konstan. Selanjutnya adalah proses siklus Rankine. Untuk proses siklus Rankine ini dapat digambarkan dengan grafik hubungan antara tekanan dan waktu, di mana si grafik ini terdiri atas beberapa proses, yaitu yang pertama adalah proses dari 1 ke 2, yang menyebutkan di mana ekspansi isentropis dari fluida kerja melalui turbin dari uap jenuh pada kondisi 1 hingga mencapai tekanan atau kondensor, hingga mencapai tekanan kondensor. Lalu kemudian adalah grafik dari 2 ke 3,
di mana transfer kalor kerja fluida yang melalui kondensor ini dengan cairan jenuh pada kondisi 3. Lalu grafik garis 3 ke 4 ini merupakan kondisi di mana kompresi isentropik pada pompa menuju ke kondisi 4, dan yang terakhir adalah kondisi dari 4 ke 1 di mana transfer panas ke fluida kerja pada tekanan konstan melalui boiler. Untuk siklus Rankine ideal akan memungkinkan untuk terjadinya pemanasan lanjut atau superheating, di mana prosesnya ini melebihi dari siklus yang tadi. Jadi kalau tadi misalkan siklusnya itu dari 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, nah sekarang prosesnya ini adalah dari 1 aksen ke 2 aksen, kemudian ke 3, ke 4, dan berakhir di 1 aksen. Nah, untuk luas daerah garis kurva dapat diinterpretasikan sebagai panas yang ditransfer per satuan massa fluida kerja yang mengalir karena pompa diasumsikan beroperasi tanpa irreversibility. Maka untuk rumusan dari evaluasi kerja pompanya adalah bisa dilihat di layar. Lalu selanjutnya adalah analisis sistem siklus Rankine. Nah, ini adalah gambar dari siklus Rankine sederhana, di mana ada pompa, boiler, turbin, lalu kemudian kondensor. Nah, pada sistem kerja dari siklus Rankine ini diasumsikan bahwa yang pertama, perpindahan energi positif adalah menuju ke arah tanda panah. Lalu yang kedua, perpindahan untuk kalor luarnya diabaikan. Yang ketiga, perubahan energi kinetik dan potensial diabaikan. Lalu setiap komponennya ini dianggap beroperasi dalam keadaan tune-up, dan yang terakhir analisis dimulai dari kondisi 1. Nah, selanjutnya ini ada perumusan dari turbin, kondensor, pompa, boiler beserta efisiensi thermal dan backward ratio dari siklus Rankine. Yang pertama adalah turbin. Untuk turbin, kesetimbangan laju energi dan massa untuk volume atur di sekitar turbin dalam keadaan tune-up dirumuskan seperti pada rumusan pada layar. Lalu selanjutnya untuk kondensor, laju kalor yang dibuang oleh kondensor dihitung dengan rumus Q out per M adalah H2-H3. Lalu untuk laju daya input per satuan massa yang melewati dihitung dengan persamaan laju daya input per satuan massa, yaitu H4-H3. Lalu yang terakhir untuk rumusan di boiler, yaitu laju panas yang ditransferkan dari sumber energi ke fluida kerja per satuan massa yang melewati boiler dihitung dengan Q in per M sama dengan H1-H4. Lalu yang terakhir adalah efisiensi thermal dan backward ratio. Efisiensi thermal ini merupakan ukuran seberapa banyak energi yang masuk dalam fluida kerja melalui boiler yang dikonversi menjadi keluaran kerja neto. Lalu untuk backward ratio adalah perbandingan input kerja pompa terhadap pompa input terhadap laju kalor yang dihasilkan oleh turbin. Selanjutnya adalah penerapan dari siklus Rankine. Untuk penerapan dari siklus Rankine ini, dia adalah contohnya adalah siklus diesel udara. Nah, ini adalah contoh dari mesin diesel. Nah, mesin diesel ini dia menggunakan siklus diesel sebagai prinsip kerjanya, di mana udara murni diisap dan dikompresi di atas temperatur pembakaran bahan bakar. Mesin diesel ini pertama kali ditemukan oleh Rudolf Diesel pada tahun 1872. Mesin diesel ini memiliki tekanan kompresi yang tinggi, yaitu sekitar 30-45 kg per cm persegi. Nah, agar temperatur udara yang dikompresikan yang mencapai 500 derajat Celcius atau lebih. Jadi, itulah kenapa kompresi dari mesin diesel ini tinggi. Lalu, selanjutnya, ini adalah diagram dari siklus diesel. Nah, terdapat 5 langkah cara kerja mesin diesel, yaitu yang pertama adalah langkah hisap, langkah kompresi, langkah pembakaran, langkah buang. Dan yang terakhir adalah apabila setiap langkah-langkah di atas sudah dilakukan, maka akan terjadi perputaran engkol sebanyak 2 kali, di mana perputaran tersebut akan menghasilkan suatu tenaga. Nah, siklus diesel ideal, dia ini terdapat 4 proses. Yang pertama ini adalah proses dari 1 ke 2. Nah, prosesnya ini bisa kita lihat pada diagram hubungan antara T ke S, di mana proses yang 1 ke 2 ini dia menggambarkan kompresi isentropik, lalu proses 2 ke 3 menggambarkan
transfer panas pada volume konstan. Lalu yang ketiga adalah proses 3 ke 4 yang menggambarkan ekspansi isentropik, dan yang terakhir adalah proses 4 ke 1 di mana dia menggambarkan pembuangan panas pada volume konstan. Untuk kerja dari siklus diesel ideal ini, dia menggunakan asumsi bahwa fluida kerja udara standar yang berperilaku seperti gas ideal. Jadi, untuk fluida kerjanya itu, dia dianggap sebagai gas ideal. Lalu yang kedua adalah penambahan kalor berlangsung pada proses tekanan konstan yang dimulai saat piston berada pada titik mati atas. Nah, selanjutnya adalah analisis dari sistem siklus diesel. Untuk analisisnya, ini merupakan grafik di samping ini merupakan grafik compression ratio atau grafik hubungan antara efisiensi dengan compression ratio. Nah, untuk efisiensi siklusnya ini, dari siklus diesel ini dirumuskan dengan beberapa perumusan, yang kemudian efisiensinya dirumuskan dengan W cycle per M per Q23 per M. Dan untuk efek rasio kompresinya ini, dia dirumuskan dengan N sama dengan 1 per R pangkat K-1 dikali R K RC pangkat K-1 per K dikali RC pangkat RC-1, di mana RC-nya ini merupakan V3 per V2. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai konversi energi panas gas menjadi energi mekanik. Yang pertama adalah pembakaran internal. Nah, apa sih pembakaran internal? Pembakaran internal ini merupakan salah satu contoh dari konversi energi panas gas menjadi energi mekanik. Terdapat beberapa contoh dari konversi energi panas gas menjadi energi mekanik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pembakaran internal. Pembakaran internal ini merupakan sistem pembangkit tenaga dengan menggunakan pengapian atau ignition. Nah, ada dua jenis pengapian. Yang pertama pengapian nyala atau spark ignition, yang kedua adalah kompresi nyala atau compression ignition. Nah, pada sistem pengapian nyala ini, campuran antara bahan bakar dan udara dibakar dengan menggunakan busi atau spark plug. Nah, apabila kita melihat kata busi, maka sudah jelas bahwa si pembakaran internal ini bisa kita lihat penggunaannya secara langsung dalam kendaraan bermotor. Lalu selanjutnya adalah pada sistem kompresi nyala atau sistem compression ignition ini, dia udaranya dikompresi sehingga memiliki tekanan dan temperatur yang tinggi dan terjadi pembakaran spontan pada saat bahan bakar diinjeksikan. Nah, yang terakhir adalah sistem pengapian nyala biasanya digunakan untuk mobil kecil. Sedangkan untuk sistem kompresi nyala digunakan untuk kendaraan dengan tenaga yang besar seperti truk, bus, kereta api, kapal laut, dan mesin pembangkit tenaga tambahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus Otto. Siklus Otto merupakan salah satu contoh dari konversi energi panas gas menjadi energi mekanik. Nah, siklus Otto ini merupakan siklus ideal untuk menggerakkan motor di mana tambahan panas terjadi seketika saat piston berada pada titik mati atas. Nah, mobil dan sepeda motor berbahan bakar bensin adalah contoh penerapan dari sebuah siklus Otto. Nah, siklus Otto ini terdiri atas 4 proses, di mana siklusnya ini hampir sama dengan siklus diesel, di mana proses dari 1 ke 2-nya ini adalah kompresi isentropik, lalu proses 2 ke 3-nya adalah transfer panas pada volume konstan, lalu proses dari 3 ke 4 adalah ekspansi isentropik, lalu yang terakhir adalah proses 4 ke 1 adalah pembuangan panas pada volume konstan. Nah, selanjutnya adalah analisis sistem dari siklus Otto. Nah, di samping ini adalah gambar grafik hubungan antara efisiensi termal dengan compression ratio R atau R dari siklus Otto. Yang pertama, untuk kerja bersih siklusnya dapat dirumuskan seperti rumus dilihat pada layar. Lalu untuk tambahan kalor bersihnya adalah W cycle per M sama dengan W34 per M dikurangi W12 per M atau U3-4 dikurangi U2-U1. Lalu untuk efisiensi termalnya dirumuskan dengan efisiensi sama dengan 1 min T1 per T2
Dan untuk efek rasio kompresinya, dia dirumuskan dengan 1 per R pangkat K-1, di mana si K ini merupakan rasio panas spesifik yang dirumuskan dengan Cp per Cp. Dan R-nya ini dirumuskan dengan V maksimum per V minimum. Nah, selanjutnya ada motor bakar. Nah, motor bakar ini merupakan salah satu aplikasi penerapan dari konversi energi panas gas menjadi energi mekanik. Nah, motor bakar atau internal combustion engine adalah sebuah mesin yang sumber tenaganya berasal dari pengembangan gas panas bertekanan tinggi, hasil dari pembakaran campuran, dan kerjanya yang berlangsung di dalam ruang tertutup dalam yang disebut ruang bakar atau combustion chamber. Nah, di sini terdapat beberapa komponen dari motor bakar, yaitu ada bor, lalu ada stroke, lalu ada piston, dan lain-lain. Nah, komponen-komponennya ini memiliki fungsi-fungsi tertentu, di mana yang pertama adalah bor. Nah, bor ini merupakan diameter dalam dari motor bakar, lalu selanjutnya ada stroke. Stroke ini merupakan jarak piston bergerak ke satu arah. Jadi stroke ini dia merupakan tempat atau jarak di mana si pistonnya ini akan bergerak dari atas ke bawah. Lalu ada titik mati atas. Nah, titik mati atas ini merupakan posisi piston di mana posisi piston di saat volume silindernya maksimum. Lalu ada titik mati bawah, yang paling bawah ini ialah posisi piston di mana si pistonnya ini dengan keadaan volume silindernya maksimum. Lalu ada perpindahan volume. Nah, di mana perpindahan volume ini merupakan total volume yang dikeluarkan saat piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Lalu yang adalah rasio kompresi atau R, di mana rasio kompresi ini merupakan volume pada titik mati bawah dibagi dengan volume pada titik mati atas. Nah, selanjutnya ada diagram hubungan antara tekanan dan volume untuk sistem pembakaran internal 4 langkah. Nah, untuk parameter yang digunakan untuk menggambarkan performa mesin pembakaran internal adalah tekanan efektif rata-rata, tekanan konstan teoritis, dan yang memberikan kerja neto, di mana tekanan efektif rata-rata ini dia dirumuskan dengan net work for one cycle dibagi dengan displacement volume. Selanjutnya ada unjuk kerja. Nah, unjuk kerja ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada BHP dan yang kedua ada IHP. BHP dan IHP ini mereka saling berhubungan. Ya, yang pertama ini adalah BHP atau brake horsepower. Nah, brake horsepower ini merupakan daya yang diberikan ke poros penggerak dari mesin atau gaya aktual yang diberikan kepada poros mesin. BHP ini diukur dengan dinamometer dengan menentukan reaksi dinamometer dengan rumus BHP atau brake horsepower sama dengan 2V dikalikan dengan gaya reaksi neto dinamometer, lalu dikali dengan jari-jari lengan dinamometer, lalu dikalikan dengan kecepatan sudut dinamometer. Selanjutnya adalah IHP atau indicated horsepower. Nah, IHP ini merupakan daya yang diberikan kepada piston atau impeller oleh peluda kerja. Untuk pompa atau kompresor, IHP adalah daya yang diberikan kepada peluda kerja oleh pompa atau impeller. Nah, selanjutnya, ini adalah contoh dari si motor bakar. Nah, seharusnya dalam perumusannya BHP ini sama dengan IHP. Namun, karena adanya gaya gesekan, maka menyebabkan adanya gaya yang hilang pada mesin. Nah, daya yang hilang ini disebut dengan friction horsepower atau FHP. Sehingga secara langsung friction horsepower ini mempengaruhi perumusan antara BHP dengan IHP. Sehingga untuk perumusan IHP ialah dirumuskan dengan BHP ditambah FHP, di mana perumusan ini adalah untuk mesin penggerak utama, lalu ada BHP sama dengan IHP ditambah FHP, yaitu untuk mesin penggerak utama, dan untuk
dan BHP sama dengan IHP ditambah FHP ini untuk pompa dan kompresor. Selanjutnya adalah efisiensi mekanis. Nah, untuk penggerak utama, efisiensi mekanisnya adalah BHP dibagi dengan IHP, dan untuk pompa dan kompresornya, efisiensi mekanisnya dirumuskan dengan IHP per BHP. Tekanan efektif rata-rata atau MEP, dia digunakan untuk khusus untuk mesin bolak-balik. Jadi untuk mesin yang irreversible dia tidak menggunakan IHP. Nah, dia tidak menggunakan MEP. Dan MEP ini dirumuskan dengan network for one cycle per displacement volume. Sekian penjelasan mengenai konversi energi panas uap menjadi energi mekanik dan konversi energi panas gas menjadi energi mekanik. Selanjutnya akan dibahas mengenai turbin uap dan konversi elektromekanik yang akan dijelaskan oleh teman saya Aurel. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Perkenalkan, saya jadi Jamanondang Aurelia Utapea dengan NPM 8. Pada presentasi konversi energi kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang apa itu turbin uap dan apa itu konversi energi elektromekanik, yang dimana penjelasan saya kali ini juga akan disertai dengan tampilan slide PPT. Materi selanjutnya yaitu turbin uap. Definisi. Menurut Munandar, turbin adalah mesin penggerak di mana energi fluida kerja dipergunakan langsung untuk memutar sudu turbin. Nah, menurut Marcos, turbin uap adalah suatu pesawat yang digunakan untuk merubah energi uap menjadi energi mekanis. Atau, dengan kata lain, turbin uap adalah sebuah pesawat di mana energi potensial yang diubah menjadi energi kinetis dan selanjutnya energi itu dirubah menjadi usaha mekanik. Jadi secara tidak langsung, turbin uap di sini merupakan suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik, dan energi kinetik ini selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin. Selanjutnya ada komponen turbin uap. Yang saya bahas di sini hanyalah komponen utama saja. Nah, komponen utama turbin uap ini ada 6. Untuk bagian yang pertama itu ada nosel. Di sini dia tuh berfungsi sebagai media ekspansi uap yang merubah energi potensial menjadi energi kinetik. Lalu ada sudu. Sudu di sini dia itu merupakan bagian yang menerima gaya dari energi kinetik uap melalui nosel. Yang ketiga ada cakram. Cakram ini sebagai tempat sudu-sudu dipasang secara radial pada poros. Lalu yang keempat ada poros. Poros di sini merupakan komponen utama tempat dipasangnya cakram-cakram sepanjang sumbu. Untuk bagian yang kelima itu ada bantalan. Nah, bantalan di sini berfungsi untuk menyokong kedua ujung poros, dan bagian inilah yang paling banyak menerima beban. Untuk bagian yang terakhir itu ada kopling. Nah, kopling di sini dia itu berfungsi sebagai penghubung antara mekanisme turbin uap dengan mekanisme yang digerakkan. Lalu ada tahapan kerja turbin uap. Ada 3 tahapan kerja turbin uap. Untuk yang pertama, uap akan masuk ke dalam turbin melalui nosel. Di dalam nosel, energi panas dari uap dirubah menjadi energi kinetis dan uap mengalami pengembangan. Nah, dari tahapan ke-1 ini akan lanjut ke tahapan kedua, di mana tekanan uap pada saat keluar dari nosel itu akan menjadi lebih kecil daripada saat masuk ke dalam nosel. Akan tetapi sebaliknya, kecepatan uap saat keluar nosel itu lebih besar daripada saat masuk ke dalam nosel. Nah, dari tahapan kedua lanjut ke tahapan ketiga. Di tahapan ketiga nanti, disinilah uap yang memancar keluar dari nosel akan diarahkan pada sudu-sudu turbin yang berbentuk lengkungan dan dipasang di sekeliling roda turbin. Nah, uap yang mengalir melalui celah-celah antara sudu turbin itu dibelokkan ke arah mengikuti lengkungan dari sudu turbin. Nah, perubahan kecepatan uap ini akan menimbulkan gaya yang mendorong dan kemudian memutar roda pada poros turbin. Nah, disinilah sudah berubah dari energi potensial uap menjadi energi mekanis uap. Nah, ini secara singkatnya tahapan kerja turbin uap, di mana yang pertama energi yang tersedia diubah menjadi energi kecepatan atau energi kinetik oleh ekspansi uap di dalam nozzle, atau jalan yang tepat yang mana uap timbul pada kecepatan tinggi. Nah,
Nanti energi kinetik ini dirubah menjadi energi mekanik atau kerja keseluruhan secara langsung. Semburan uap itu nanti akan mendorong sudu-sudu yang terpasang pada rotor yang bisa berputar, atau dengan reaksi dari semburan itu sendiri dalam perjalanan ekspansi jika perjalanan berputar. Jadi secara singkatnya, untuk tahapan kerja turbin uap, awalnya energi potensial uap akan memasuki nosel, yang dimana di nosel ini energi potensial uap berubah menjadi energi kinetik. Nah, energi kinetik ini selanjutnya akan dialirkan ke sudu-sudu turbin, yang dimana nanti energi kinetis ini akan berubah menjadi energi mekanis. Klasifikasi turbin. Di sini kalau berdasarkan prinsip kerjanya ada 2 jenis turbin. Yang pertama ada turbin impuls atau turbin aksi. Nah, turbin impuls atau turbin aksi ini merupakan turbin dengan tekanan rata-rata, atau turbin yang tekanan sebelum dan sesudah sudu itu sama besarnya. Atau bisa juga dikatakan suatu turbin di mana gaya-gaya yang menghasilkan tenaga adalah gaya aksi saja. Nah, untuk konstruksi dari turbin impuls sendiri ini, dia itu terdiri dari stator dan rotor, di mana bagian ini yang merupakan bagian yang tetap dan bagian yang berputar. Nah, yang termasuk bagian yang tetap itu ada pipa pancar atau tabung pancar, yang gunanya untuk merubah tenaga panas yang dikandung oleh uap menjadi kecepatan. Dengan demikian, kecepatan uap keluar dari pipa pancar lebih besar nilainya. Lalu, untuk jenis yang kedua ada turbin reaksi. Nah, turbin reaksi ini merupakan turbin yang dimana gaya-gayanya itu menimbulkan putaran. Bukan hanya gaya, akan tetapi juga reaksi. Atau bisa dibilang, turbin reaksi adalah turbin di mana tekanan sebelum sudu jalan lebih besar dari tekanan sesudah sudu berjalan. Nah, pada turbin jenis ini, untuk merubah tenaga panas yang dikandung oleh uap, digunakan sudu-sudu pancar yang bentuknya sama dengan sudu-sudu jalan. Jadi bentuknya sama. Nah, bisa kita lihat kan perbedaannya pada gambar ini. Nah, terus untuk bentuk sudu turbin reaksi ini, dia itu bentuknya itu nggak seimbang atau nggak simetris. Sedangkan kalau untuk turbin yang sebelumnya, turbin aksi itu dia bentuknya seimbang, simetris. Itu perbedaannya kalau dalam bentuk sudu. Nah, turbin reaksi ini juga mempunyai daya yang lebih besar daripada turbin aksi, dikarenakan perubahan panas menjadi kecepatan itu terjadi pada sudu-sudu jalan. Konversi energi elektromekanik. Konversi energi elektromekanik adalah perubahan energi listrik menjadi energi mekanik. Bisa juga sebaliknya. Konversi elektromekanik merupakan proses perubahan energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, proses perubahannya ini bisa kita lihat pada gambar di PPT ini. Ini merupakan skema konversi energi elektromekanik. Untuk perubahan energi listrik menjadi energi mekanis, itu bisa kita lihat pada motor. Sedangkan perubahan energi mekanis menjadi energi listrik itu bisa kita lihat pada generator. Seperti pada materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana turbin uap itu mengubah energi potensial uap menjadi energi mekanis uap. Nah, energi mekanis uap di turbin ini nantinya akan dialirkan ke generator, yang dimana di generator ini energi mekanis uap tersebut akan diubah menjadi energi listrik. Nah, untuk proses konversi energi elektromekanik diperlukan suatu medium, yaitu medium medan magnet. Nah, medium medan magnet di sini berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi, atau bisa juga sebagai medium untuk mengkopel proses perubahan energi. Dengan mengingat hukum kekekalan energi, proses konversi energi elektromekanik dalam hal ini sebagai aksi motor dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk nilai energi listrik sebagai input, nilainya itu sama dengan energi mekanik sebagai output ditambah energi yang diubah menjadi panas ditambah energi tersimpan pada medan magnet. Atau setelah sigma rugi dikelompokkan, energi listrik minus rugi tahanan, nilainya itu sama dengan energi mekanik minus rugi gesekan ditambah energi tersimpan pada medan magnet ditambah sigma rugi yang menyertainya. Dalam bentuk persamaan diferensial nantinya akan dinyatakan dWe sama dengan dWm ditambah dWf. Seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, itu
bahwa energi yang diubah dari satu sistem ke sistem lainnya itu disimpan terlebih dahulu pada medan magnet, yang dimana kemudian energi ini nantinya akan dilepaskan menjadi energi sistem lainnya. Secara matematis dinyatakan oleh persamaan diferensial. Hal tersebut berlaku ketika proses konversi energi sedang berlangsung. Artinya, berlaku untuk keadaan dinamis yang transien. Untuk keadaan tunak, nilai fluksnya nantinya akan berharga konstan, sehingga persamaan diferensial di atas nantinya akan berubah menjadi dWe sama dengan dWm, karena dWf-nya itu sama dengan 0 atau fluksnya berharga konstan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nana. Dari pemaparan-pemaparan yang telah dijabarkan di atas, mungkin dapat saya tarik kesimpulan bahwa produksi energi mekanik sangat erat kaitannya dengan energi gerak, di mana energi gerak sendiri merupakan pergerakan suatu partikel atau benda untuk menghasilkan energi tertentu. Kemudian kalau dari materinya, yang kita lihat bahwa untuk perubahan energi thermal uap menjadi energi gerak, itu didekatkan dengan menggunakan siklus Rankine dan juga aplikasi-aplikasi yang mendasarinya. Kemudian untuk perubahan energi thermal gas menjadi energi gerak pun dapat didekatkan dengan siklus Rankine dengan komponen yang berbeda. Kemudian untuk komponen turbin ini merupakan suatu komponen yang sangat-sangat penting dalam proses perubahan energi thermal maupun energi lainnya menjadi energi gerak. Kemudian yang terakhir adalah perubahan elektromekanik, di mana energi listrik yang kita punya dapat dikonversi secara utuh maupun parsial kepada energi gerak tersendiri. Nah, di sini kita dapat tahu bahwa ternyata energi itu tidak ada yang musnah, ataupun energi itu bersifat sangat kekal dan abadi. Sehingga yang kita tahu selama ini adalah perubahannya saja yang dapat dikonversi dari bentuk satu ke bentuk lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.